Paham saudara? Nah, karena kita nggak pernah mau belajar, maka revolusinya hanya seumur jagung. Revolusi 1945 selesai di 1948. Ntar kita lihat sejarahnya berdasarkan ayat ini. Itu dulu saudara harus paham. Ya. Jadi kemerdekaan tidak akan pernah ada dan tidak akan pernah terwujud selama fardu ainnya ini tidak ditegakkan dalam rangka revolusi. Paham saudara? Akibatnya apa? Nih, lahirlah yang kita sebut dengan para pengkhianat negeri. Karena revolusi tidak ditegakkan dan revolusi berhenti di tengah jalan. Terbukti kan? Banyak para pengkhianat negeri. Mereka pengkhianat keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Mereka mesti ditangkap, digantung, ditembak, dihukum mati. Karena mereka sudah mengkhianati perjuangan anak bangsa. 17 Agustus, mesti momen membangkitkan kembali semangat. Jangan salahkan kalau rakyat ini bergejolak, mengamuk. Karena memang karena mengamuklah kita merdeka. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Para pemirsa yang semoga dan senantiasa dirahmati Allah dan juga diberikan kemudahan di dalam memahami ayat-ayatnya. Sehingga oleh karenanya kita dapat melaksanakan semua kegiatan dalam rangka melaksanakan perintahnya, menjauhi segala larangannya, tentunya sesuai dan selaras dengan sunnah para nabi-nabinya, utamanya Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pemirsa yang dirahmati Allah, salam jumpa kembali di saluran kajian berpikir ini. Saluran yang senantiasa mengajak Anda dan kita semua untuk selalu berpikir dan berzikir kepada Allah dalam rangka mengabdikan diri kita kepada Allah, yaitu ibadah kepadanya. Nah, saudara pemirsa yang dirahmati Allah, sebagaimana biasa, marilah kita kembali mengkaji ayat-ayat Allah agar kita lebih banyak tahu, lebih banyak paham ajaran Allah, ajaran Islam yang kita sudah sejak lahir kita anut sebagai keyakinan kita. Nah, saudara pemirsa, inilah ayat yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini dan juga judul materi yang akan kita bahas. Ya, dan ini merupakan kewajiban kita terhadap diri kita dan negeri kita. Dan Quran, saya akan terus berkata, Quran adalah hudan. Quran adalah petunjuk dan ada objek yang ditunjuk. Baik yang ditunjuk diri kita, lingkungan kita, masyarakat kita, bangsa kita, bahkan negara kita. Ini adalah objek yang ditunjuk oleh Allah melalui Al-Quran.
Dan Quran ini adalah yang menunjuki kita agar kita itu ngerti, paham. Nah, dengan mengerti dan pahamnya kita, disinilah kita baru dapat melangkah. Dan melangkah itu yang kita sebut dengan ibadah itu sesuai nantinya dengan arahan dan bimbingan Allah berdasarkan sunnah contoh Rasul. Nah, inilah ayatnya saudara, dan inilah judulnya. Ada judul ya yang sekarang dan momennya memang sekarang nih di bulan Agustus itu. Walaupun saya agak lambat memberikan materi ini, artinya momennya itu kan sejak 1 bulan di awal ya tanggal 1 sampai dengan tanggal 30 yang di dalamnya ada proklamasi kemerdekaan. Nah, mari kita bahas. Kemerdekaan Republik Indonesia adalah rahmat. Ya, ntar kita buktikan di mana rahmat yang dimaksudkan itu. Ya, yang jelas konstitusi negara kita dalam pembukaannya ya sudah menjelaskan di situ dalam pembukaan preambul. Ya, apa itu? Ya tentang kemerdekaan. Kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, kan gitu. Oleh karenanya penjajahan itu harus dihapuskan. Jadi haknya bangsa. Terkhusus adalah bangsa Indonesia. Dan kemerdekaan itu rahmat. Rahmat itu adalah atas dasar kasih sayang Allah kemudian diberikanlah kemerdekaan itu. Atas berkat rahmat Allah yang maha kuasa. Dan dengan didorongkan oleh keinginan yang luhur. Supaya kita berkehidupan. Berbangsa dan bernegara. Ntar ini ayatnya, ini ayatnya. Ini ayat. Berbangsa dan bernegara. Tanpa kemerdekaan, bangsa itu boleh dikatakan tidak memiliki negara. Ketika negara tidak ada, maka bangsa tersebut secara hukum maupun secara politik dianggap tidak ada. Jadi penting negara itu hadir dalam sebuah bangsa. Paham, saudara? Itulah makna daripada preambul itu. Jadi berbangsa dan bernegara itu kalau begitu wajib. Ya. Jadi bernegara itu wajib, fardu wajib. Wajib apa? Wajib kifayah istilahnya. Namun dalam mengusahakannya agar negara ini wujud merupakan wajib ain. Jadi ada fardu kifayah, ada fardu ain. Yang mengupayakan wujudnya sebuah negara ya seluruh bangsa yang ada di dalam negeri itu. Makanya wajib ain, semuanya berjuang untuk mewujudkan sebuah negara. Nah, syarat berdirinya sebuah negara itu ya merdeka. Makanya merdeka itu adalah jembatan menuju kepada kedaulatan. Makanya istilahnya kemerdekaan adalah jembatan emas menuju kepada kedaulatan. Tanpa kemerdekaan negara nggak akan berdaulat. Jadi kedaulatan itu dalam sebuah negara wajib mutlak. Kudu ada yang namanya kemerdekaan. Jadi syarat berdirinya sebuah negara yang berdaulat adalah merdeka. Begitu saudara. Ya, jadi
Ini tuntunan dari Allah ya, yang sudah dilaksanakan oleh Rasulullah, dan hari ini kita mesti juga melaksanakannya. Begitu. Nah, jadi kalau sudah wajib ainnya wajib kifayahnya, fardu kifayahnya sudah terpenuhi, ya, apakah berhenti wajib ainnya? Enggak. Wajib ainnya adalah mempertahankan bersama-sama negara itu. Dengan apa mempertahankan negara supaya tetap berdaulat? Nah, ini yang nggak pernah dipahami. Supaya tetap berdaulat, ya, karena kedaulatan ini, ya, belum aman 100% kalau masih ada musuh. Baik musuh di dalam negeri maupun musuh di luar negeri. Baik dari internal maupun eksternal. Itu musuh selalu ada. Makanya tidak berhenti yang namanya berjuang sebagai wajib ainnya. Ya. Nah, jadi nggak berhenti. Tapi kita nggak pernah paham. Dan Allah pahamkan oleh bangsa lain. Bahwa setelah merdeka, apa tenang-tenang saja? Enggak. Makanya sudah benar para pendahulu kita itu setelah merdeka revolusi. Kemerdekaan. Sampai kapan revolusi itu dilaksanakan? Sampai benar-benar berdaulat penuh 100% baik ke dalam maupun keluar. Tuh namanya merdeka. Kalau berdaulat iya, tapi kemerdekaannya enggak. Hah? Yang namanya kedaulatan itu masih berada dalam kekuasaan pihak lain. Paham, saudara? Nah, satu-satunya bangsa, satu-satunya negara yang mampu dan bisa mempertahankan kedaulatannya baru Iran. Loh, kok Iran tatunya Pak? Contoh. Sejak 1979 revolusi Iran sampai detik ini negara Iran masih dipertahankan dengan revolusi. Makanya nggak dihapus tuh garda revolusinya oleh kedaulatan Iran. Dan kita nggak pernah belajar dari revolusi Iran 79. Paham, saudara? Nah, karena kita nggak pernah mau belajar, maka revolusinya hanya seumur jagung. Revolusi 1945 selesai di 1948. Ntar kita lihat sejarahnya berdasarkan ayat ini. Itu dulu sudah harus paham. Ya. Jadi kemerdekaan tidak akan pernah ada dan tidak akan pernah terwujud selama fardu ainnya ini tidak ditegakkan dalam rangka revolusi. Paham, saudara? Akibatnya apa? Nih, lahirlah yang kita sebut dengan para pengkhianat negeri. Karena revolusi tidak ditegakkan dan revolusi berhenti di tengah jalan. Terbukti kan? Banyak para pengkhianat negeri
Terbukti itulah ayat Allah yang bukan dalam bentuk teks, tapi dalam bentuk kauniyah, kenyataan. Dan kenyataan sejarah mari kita lihat. Ya. Nah, itu saudara, saya landasi dulu nih. Kita mau berbicara apa? Ya, kita mau berbicara apa? Kita landasi dulu. Nah, saya katakan tadi fardu ain dan fardu kifayah itu kedua-duanya mesti dijalankan karena Allah tuntun di sini. Ya, Allah perintahkan, Allah arahkan. Ini ayatnya. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka mantasa'u wa tanzi'u mimman tasa'u wa tu'izzu man tasa'u wa tudhillu man tasa'u. Katakanlah, berarti kita diperintah oleh Allah suruh mengatakan itu. Ditujukan kepada siapa? Kepada Allah. Qulillahumma malikal mulki. Wahai Allah, sang pemilik kekuasaan, sang pemilik kerajaan, sang pemilik negara. Begitu saudara. Tu'til mulka, engkau berikan kekuasaan itu. Mantasya'u, kepada siapa yang engkau kehendaki. Nah, siapa? Siapa yang kau kehendaki? Ya itu tuh yang tadi yang melaksanakan fardu ain dan fardu kifayahnya. Ya. Watun zi'u mimman tasa'u, dan ketika si mukmin, saya katakan si mukmin. Kenapa? Karena itu hukum fardu kifayah dan fardu ain itu berlaku kepada mukmin. Akan dicabut oleh Allah kekuasaan yang ada. Akan diberikan kepada siapa? Ya kepada mukmin. Watu izzu man tasa'u, dan akan diberikan kepada si mukmin, kan begitu? Nah, kemudian watu dhillu man tasa'u, watu izzu, akan dimuliakan si mukmin man tasa'u, watu dhillu man tasa'u, dan akan dihinakan orang yang dicabut kekuasaannya. Jadi begitu saudara. Jadi yang dicabut kekuasaannya adalah kaum kufar, jelas. Ya. Dan yang akan diberikannya adalah kaum mukminin. Itu Allah berkehendaknya seperti itu. Lalu disambut oleh si mukmin dengan doa. Dengan doa. Allahumma ighfir lana, wahai Allah, ampunilah kami, bukan Allahumma firli. Kalau firli itu pribadi sendiri. Ini doa bersama-sama. Makanya mengacu kepada umat suatu bangsa. Allahumma ighfir lana dzunubana. Ampuni kelemahan, kekeliruan, kezoliman kami, bangsa Indonesia. Udah langsung aja begitu. Banyak kelemahannya, banyak kekurangannya. Jadi bangsa Indonesia di awal, yang namanya bangsa terjajah itu kan segala sesuatunya dilemahkan, dibikin serba kurang. Ampuni. Allah, wahai kami yang lemah ini, dzunubana. Nah, lalu bermohon, warhamna. Berikanlah kami rahmat-Mu, ya Allah. Rahmat.
Jadi doa. Ini respon mukmin atas ayat ini. Anta maulana, engkau yang melindungi, engkau yang maha melindungi. Fangsurna alal kaumil kafirin. Engkau maha pelindung, tolonglah kami atas kezoliman, kejahatan, kemungkaran kaum kafir. Siapa pada saat itu kaum kafirnya? Para penjajah negeri. Yang kita sebut londo bule. Yang di dalamnya juga ada londo irengnya. Siapa nih? Kaum pengkhianat. Ya kan ada Kenil. Ya. Ada Marsosi. Kan begitu. Itulah yang berpotensi. Belum terbukti ya. Tapi berpotensi. Nah, jadi kaum kafir itu adalah kaum penjajah, saudara. Baik Belanda maupun Jepang. Yang di dalamnya juga banyak orang-orang yang berpotensi menjadi pengkhianat. Baik kaum intelektualnya maupun kaum awamnya. Kaum intelektual biasanya ditekan oleh Belanda secara politik. Sedangkan kaum awam biasanya ditekan secara ekonomi. Itu. Ya. Nah, ini kan surat Al-Baqarah. Tuntunan juga. Ya surat buka aja 286. Ini ujung-ujung ayatnya. Saya kompilasikan dengan doa. Itu memang doa kita kan. Doa para mukmin tuh begitu. Nah, jadi itu saudara. Dan ternyata benar saudara, doa ini diijabah oleh Allah. Itu yang tadi saya baca preambulnya. 1945 Allah berikan kemerdekaan itu saudara. Paham? Kita lihat ini ayat untuk menjawab sejarah ini. Nah, ini ayat saya kasih titik-titik di sini, maksudnya adalah panjang ayatnya. Nah, saya ambil dari sininya, ya kaumi. Siapa nih yang berkata? Kalau dulu, kan tadi titik-titik. Kalau dulu yang berkata Nabi Musa. Ya, siapa Nabi Musa? Mukmin dah, gampang dah ngomongnya begitu. Ntar kepanjangan diurai. Bahkan Nabi Musa kan ribuan tahun yang silam dan kaumnya itu Bani Israel. Yes, Bani Israel. Gampangnya apa? Umat Islam. Udah. Kalau pengen paham detailnya, baca materi saya. Lihat video saya sebelumnya. Banyak. Jadi Allah dulu menamakan mukmin, menamakan muslim itu ya Bani Israel. Jadi sebutan Bani Israel itu adalah muslim di zaman Nabi Musa. Di zaman Nabi Muhammad ke sini, sebutan Bani Israel itu enggak lagi dicantumkan. Tetapi yang populernya adalah muslim. Jadi Bani Israel itu siapa? Muslim. Jadi populernya dengan sebutan Bani Israel. Begitu di zaman Nabi Muhammad, sebutan yang populer Muslim. Siapa Muslim? Sejak zaman Nabi Muhammad sampai hari ini sebutannya Muslim. Dan tidak akan berubah karena sudah selesai nabinya. Terakhir. Dah gitu aja gampangnya. Nah jadi si Muslim, si mukmin tentunya ini yang berkata begini. Ya qaumi dzkuru ni'matallah. Ya, wahai kaumku. Berarti kan seruan kepada umat Islam. Ya,
mengingatkan kepada umat Islam. Idzkuru ni'matallahi alaikum. Ingatlah akan nikmat Allah yang telah Allah berikan kepada kalian semua. Siapa kalian itu? Bangsa Indonesia. Idz ja'ala fikum anbiya'a, yang telah menjadikan untukmu para nabi, para rasul. Ya? Para nabi, para rasul. Hingga terakhir, kan kita punya rukun iman. Rukun iman yang pertama kepada Allah, rukun iman yang kedua kepada malaikat Allah, rukun iman yang ketiga kepada kitab-kitab Allah, dan rukun iman yang keempat kepada nabi-nabi Allah, pada rasul-rasul Allah. Nah, kita imani semua, makanya dalam mukadimah saya enggak mencantumkan hanya Nabi Muhammad saja. Seluruh para nabi dan rasul, utamanya Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu anbiya. Kan para nabi. Waja'alakum, dan juga telah menjadikan untukmu mulukan, bangsa yang merdeka. Buka suratnya, baca terjemahnya. Paham, saudara? Dijadikannya kamu bangsa yang merdeka. Ahada minal alamin, yang kemerdekaan itu tidak pernah diberikan kepada bangsa manapun. Ahada minal alamin, di alam ini, di dunia ini, kemerdekaan yang diberikan oleh Allah langsung dari Allah hanyalah bangsa Indonesia. Cari dalam sejarah, enggak ada. Seluruh bangsa-bangsa yang ada, yang terutama yang terjajah itu, kemerdekaannya adalah pemberian, bukan dari Allah. Paham, saudara? Lihat aja, Brunei dari Inggris, Hong Kong dari Inggris, Mesir, ya, mana lagi, Filipina, Thailand, semuanya pemberian. Malaysia, kemerdekaannya dari Inggris. Apakah Belanda memberikan kepada kita? Enggak. Kita kan lama dijajah oleh bangsa Belanda ataupun Jepang. Jepang kan cuma janjikan doang, diberikannya enggak. Jadi kemerdekaan Indonesia ini bukan hadiah dari manusia. Bukan hadiah dari sang penjajah. Baik Jepang maupun Belanda, apalagi Portugis, enggak. Jadi kemerdekaan itu pure, benar-benar Allah yang berikan, makanya sebutannya rahmat Tuhan. Ya. Rahmat Tuhan, ini menggunakan kata-kata Tuhan itu supaya semua, karena yang ada yang berjuang itu bukan umat Islam aja di Indonesia itu. Ya. Bukan Muslim saja, Nasrani, Buddhis, ya, mungkin keyakinan-keyakinan yang lainnya, itu semuanya turut serta dalam fardu ain tadi. Paham, saudara? Nah, jadi kalau begitu, nyata kan yang namanya kemerdekaan itu pemberian Allah. Di mana nyatanya? Karena fakta sejarahnya, perjuangan bangsa Indonesia, ya, karena sudah Allah sudah berjuang, ya, sudah habis-habisan istilahnya, ya nyawa, ya harta, semuanya. Ya. Kalau secara perhitungan matematiknya itu emang gak bakal bisa menang dengan penjajah. Lah penjajah modalnya besar, ya, kekuatan militernya juga besar, ya, ekonominya dan militernya. Kayaknya secara logika nggak mungkin. Mau ditempuh dari jalur politik, mentok. Ditempuh dari jalur militer, pelengkapan militernya, ya,
dan juga ala kadarnya, bahkan disebut dengan bambu runcing. Nggak bakal menang. Istilah, karena Allah melihat betapa gigihnya dan doa yang dikumandangkan ini, jadi Allah langsung turun tangan. Ya, Allah langsung turun tangan. Dibuatlah Jepang dengan sekutu, di dalamnya ada Belanda. Itulah mereka yang saling menghancurkan, berebut kekuasaan. Ya, ya kan logika perhitungan kita. Ya, siapa yang bisa mengusir penjajah Belanda? Ya, siapa? Dalam sejarah kan Jepang. Tuh, fakta sejarah. Jepang. Ya. Jadi si Jepang ini ya sebenarnya mau menjadi imperium baru. Ingin menjadi penguasa dunia baru. Ya. Disebut juga Jepang melaksanakan politik obor Asia. Nah, jadi Pearl Harbor, pusat kekuatan militer Amerika, sekutu, itu dihancurkan di sana. Pearl Harbor tuh ya 1941. Kalau nggak salah ya tinggal lihat sejarahnya. Hancur. Dengan dihancurkannya itu, maka tentunya balik dong sekutu. Nggak tinggal diam. Nggak tanggung-tanggung. Yang dihancurkan itu pusatnya Jepang. Jadi bukan ngambilin satu-satu di mana pendudukan Jepang, di Indonesia, di Malaysia, di Cina. Itu enggak satu-satu. Langsung pusatnya dibom atom, jeger, habis. Ya. Itulah makanya. Kalau satu-satu kan berarti kan gantinya langsung di Indonesia langsung dikuasai oleh sekutu. Ini enggak. Jepang langsung dibom atom, ya. Setelah tadi Belanda hengkang tanpa syarat, menyerah tanpa syarat kepada Jepang, maka bergantilah Jepang. Nah, Jepang berkuasa di Indonesia hanya 3 tahun, nggak lama, langsung hengkang lagi karena dibom atom negaranya. Kosong. Itulah yang disebut dengan rahmat. Itulah kedahsyatan doa. Allah tolong dari kaum kafir, menghancur leburkan, mencabut kekuasaan penjajah di bumi Indonesia. Begitu saudara, cerita sejarahnya. Anda buka sejarahnya. Buat apa sejarah? Dipelajari tapi nggak ngerti. Itulah sorotan Quran. Nah, namun apa yang terjadi setelah kemerdekaan? Nah, benar sudah revolusi nasional. Benar, jalurnya sudah benar. Di tengah jalan berhenti. Siapa yang memanduin berhenti perang? Padahal Pak Dirman, Panglima Besar TNI, dulu belum TNI ya, TKR. Panglima Besar TKR, ya asalnya dari BKR, Badan Keamanan Rakyat. Lalu menjadi TKR, Tentara Keamanan Rakyat, dan kemudian sempurnanya menjadi TNI. Nah, itu yang tidak mau berhenti. Kalau belum kemerdekaan itu tunai 100%. Karena masih ada yang namanya nikah. Mau mengambil kembali haknya. Nggak bisa. Nggak punya dasar hukum si nikah ini. Nederland, Indian Civil Administration. Nederland itu Belanda. Ya, kan Indonesia ini kan apa sih? Sebelum merdeka kan namanya Hindia Belanda. Ya. Bagian dari kekuasaan kedaulatan kerajaan Belanda kan. Nederland ini sivil kan pemerintahan, administrasi. Kan mau kembali menjajah.
Tapi dilawan dengan revolusi. Nggak bisa, ini tanah kami, Sabang sampai Merauke. Ya. Jadi saudaraku nih, mohon maaf, jangan membenci negara Republik Indonesia dan jangan membenci Pancasila. Dengan dasar ingin memisahkan diri dari Republik Indonesia. Jangan. Karena ini milik kita bersama. Saya paham memang ada pengkhianat negara nantinya. Jadi pengkhianat inilah yang harus saudara musuhi, yang harus saudara benci. Jangan republiknya, jangan Pancasilanya. Saudaraku yang di Aceh, saudaraku yang di Timur Timur, saudaraku yang di Papua, Maluku, itu semua berpotensi ingin memisahkan diri dari republik. Ya. Karena memang tangan inilah yang menyebabkan. Nah, baru-baru ini kan terjadi di Aceh. Ya. Lambang negara Pancasila ya, dan bendera merah putih. Ya. Saya paham saudaraku, Anda kecewa. Tapi kekecewaan itu jangan disasar Pancasilanya dan jangan disasar republiknya. Kita lihat di sini sejarahnya. Nih, kembali ke sini aja ya, kembali. Nah, jadi ternyata inilah awal pengkhianatan 1948. Lagi seru-serunya perang dihentikan, padahal Islam tidak demikian mengarahkannya. Yuqtal wa yaglib. Perang terus sampai menang. Nggak boleh berhenti sebelum kemenangan itu mutlak berada di tangan Republik. Ini berhenti. Ceasefire apa itu namanya istilahnya, penghentian peperangan, minta damai, perjanjian akan itu jelas di situ. Kok nggak contoh Iran? Ya Iran dulu belum ini ya. Nah Iran itu praktekin tuh, nggak akan menghentikan revolusi. Nah, jadi diajak damai, oke. Perjanjian dari saya menentukan. Kan begitu gagah namanya. Jadi Iran itu, sang imamnya itu, jika musuh mengajak damai, oke damai. Karena kita cinta perdamaian. Tapi ketentuannya dari kami. Rasulullah juga begitu, sama. Hanya sekali perdamaian itu dengan pihak Mekah itu dilakukan Hudaybiyah. Setelah ada pengkhianatan, habis nggak ada lagi istilah damai. Yuktal au yaglib, yuktal wa yaglib. Jadi paling demen umat Islam mukmin itu diajak damai, paling demen. Tapi sangat membenci kepada pengkhianatan. Begitu ada pengkhianat, habis. Jangan kasih celah. Itulah revolusi. Itu. Nah ini kok berhenti? Kenapa berhenti? Padahal wilayah sudah dicaplokin satu persatu. Akibat berhenti berperang itulah, maka wilayah kembali diduduki. Untuk memperoleh sahnya secara hukum Sinika ini, ya, maka ngajak rundingan, puncaknya KMB. Konferensi meja bundar. Apa hasilnya? Bubar Republik. 1948 ya 1949-nya Republik Indonesia berubah menjadi RIS. Baca dong sejarahnya. Ya, jangan terima hoax. Baca sendiri sejarahnya. Bubar ini akibat kaum pengkhianat. Padahal
Panglima Besar TNI atau TKR nggak mau ajak Bung Karno itu, ayo walaupun wilayah sudah diduduki, ayo kita perang, tetap masuk dalam hutan, bergerilya diajak, nggak mau, biarkan saya berperang dengan jalur politik. Kalah, nyatanya kalah di meja bundar. Begitu Jogja dikuasai, satu-satunya wilayah yang tinggal Jogja itu dikuasai oleh Belanda. Diajak oleh oleh Pak Dirman. Ayo kita kembali berperang. Lanjutkan revolusinya dengan bergerilya. Jadi emang dulu ada dua ya yang berjuang, jalur politik, diplomasi dengan jalur militer, ya, milisi. Dulu istilahnya milisi. Kaum milisi semuanya nggak setuju dengan adanya rundingan-rundingan, nggak setuju. Karena rundingan itu adalah strategi ampuh penjajah untuk kembali berjajah. Ya, berapa kali rundingan ikuti. Dari Mereninggarjati, mulai Rumroyen, perjanjian Renville, yang ujungnya KMB, habis Republik. Itulah pengkhianatan pertama sudah dilakukan oleh bangsa Indonesia sendiri, terutama oleh kaum politisinya. Nah, makanya di sini disuruh sadari, pahami nikmat Allah itu besar yang telah diberikan kepadamu berupa kemerdekaan. Dihianati, saudara, ya, dihianati. Camkan itu fakta sejarah seperti itu. Lalu Allah masih tolong. Allah masih tolong kita berkat kekuatan doa ini. Bung Karno menebus dosanya, kekalahannya akibat perjanjian ini, akibat bubarnya RIS secara politik, akibat tangannya Soekarno. Tapi Soekarno menyadari dosa-dosanya dan semoga diampuni, dikembalikan dengan dekret presiden. Ya, dekret presiden 1959 kalau nggak salah ya. Dekret kembali kepada Republik Indonesia dengan sebutan NKRI. Tuh. Semoga Allah ampuni. Tapi itulah pahitnya sebuah revolusi yang dihentikan ya dengan berkhianat. Ya kan gimana nggak berkhianat? Republik Indonesia jadi bubar itu kan akibat pengkhianatan. Mestinya perang sampai menang. Ternyata berhenti di tengah jalan revolusinya. Mestinya terus dilanjutkan, saudara. Setelah mendapatkan NKRI kembali, mestinya lanjut. Jangan tenang-tenang aja, musuh masih banyak, baik di dalam maupun di luar negeri, masih banyak musuh itu. Dan yang sulit diantisipasi adalah musuh dalam negeri yang kita sebut dengan pengkhianat ini. Dan susah dideteksinya. Karena bangsa sendiri yang disebut dengan londo ireng tadi. Jadi akibatnya apa? Kemerdekaan hanya semu. Merdeka tetapi tidak berdaulat. Paham? Sampai detik ini merdeka Republik Indonesia yang diperingati setiap tahun dan sekarang yang ke-81 tahun kemerdekaan tanpa kedaulatan. Paham? Karena masih dijajah baik secara ekonomi maupun politik.
Apa buktinya lagi? Karena Indonesia sejak proklamasi karena tidak menjalankan sunnah revolusi, akibatnya penjajahan secara politik terus berlangsung sampai detik ini, sehingga hukum yang kita sebut dengan UUD 45 yang di dalamnya adalah hukum, baik hukum yang berisi pasal-pasal itu semuanya tidak dilaksanakan. Jadi yang dilaksanakan apa? Politik. Paham? Jadi sampai detik ini Republik Indonesia tidak pernah mengoperasikan negara secara hukum, tapi mengoperasikan negara secara politik. Paham, saudara? Jadi kalau hari ini orang mau mencari keadilan hukum, nggak ada. Nggak bisa. Karena undang-undang dasarnya itu tidak dilaksanakan. Turunannya otomatis hanya alat untuk menguasai rakyatnya. Untuk membuat penderitaan kepada rakyat. Itulah yang dimaksud dengan para pengkhianat londo ireng tuh di situ. Paham sampai sini, saudara? Nah, jadi itulah ayat-ayat ini nggak mungkin salah tafsir. Kenapa? Karena fakta. Kalau yang nggak ada faktanya, ya bisa beragam tafsir. Karena faktanya nggak ada. Ya, kalaupun ada faktanya itu, ya bisa jadi karena faktanya itu adalah untuk mencocok logika, ya dicocok-cocokin aja. Oh Pak Ustadz, apakah Pak Ustadz juga nggak cocok logi? Ya buktikan dong. Dengan argumentasi ayat dan fakta. Silahkan. Begitu, saudara. Logika kita harus nyocok kepada Quran. Baru lihat faktanya. Bukan logika itu pendapat kita, lalu kita cari ayatnya. Nah, itu namanya cocok logi. Itu pun masih mending lah, masih berhubungan dengan ayat. Ya, ntar parahnya baru kalau digunakan untuk kepentingan diri dan kelompok. Nah, itu efeknya. Nah, jadi semestinya tadi revolusi itu tidak berhenti mustinya. Ya. Dan rakyat guru tahu. Maka sudah pada teriak tuh revolusi, revolusi. Ya memang yang benar revolusi. Tidak boleh berhenti revolusi itu sampai penjajahan itu dihapuskan di muka bumi, terutama di Indonesia. Dan kita berhadapan dengan kaum penjajah yang bukan londo bule. Masalahnya itu. Maka jika ini dilakukan, ya memang akan terjadi perang antar suku, perang antar bangsa di dalamnya. Maksudnya, ya itu tadi akan terjadi adalah perang simetris. Kalau sekarang mungkin masih asimetris ya. Antara kelompok satu dengan kelompok lain. Dan itu memang pekerjaan Fir'aun memecah belah dulu tuh masyarakatnya, rakyatnya. Supaya saling tidak percaya, saling tidak kompak, saling beda tujuan, saling beda pemahaman, ya akibatnya gampang itu. Ya itulah pekerjaan para pengkhianat memang begitu, saudara. Memanfaatkan, memanipulasi, menggunakan rakyat itu sebagai apa? Sarana untuk tetap berkuasa. Nah, jadi itu saudara-saudara pemirsa ya. Jadi sekali lagi ya, kita belum merdeka. Negara kita berdaulat, Republik Indonesia berdaulat, tapi kedaulatannya itu semu. Karena masih
Bercokol di sana adalah kaum penjajah. Ya. Jadi bangsa sendiri yang kulitnya sama, bahasanya sama, ya. Itu yang menjajahnya. Nggak ada lagi Belanda di sini, Portugis ini nggak ada, Amerika juga nggak ada di sini, Israel juga nggak ada di sini. Ya. Yang ada ya bangsa kita itu kaum politisi itu. Ya itu. Para penikmat negeri, para penikmat kekayaan, nah itulah penjajah. Para oligarki, ya itulah. Kan gampang sebenarnya menunjukkannya itu. Faktanya bertebaran di mana-mana. Ya apalagi sekarang zamannya zaman medsos, zamannya zaman YouTube, gampang sekali. Jadi ibaratnya mau ngumpet di mana coba? Ya, ibarat ngumpet mungkin palanya doang, badannya kelihatan. Kecerdasannya juga udah jauh melampaui para politisi, para pemimpin-pemimpin serakah, para pemimpin-pemimpin zalim itu kecerdasannya udah kalah jauh dengan rakyat. Cuma rakyat itu nggak paham bagaimana caranya berevolusi itu. Ya masih cemplang-cemplung tadi, pemahamannya nggak ngerti masalahnya. Banyak nggak ngerti negara, nggak ngerti politik, nggak ngerti ekonomi. Ya, para intelektualnya juga masih silang pendapat, para mukminnya juga masih belum kompak istilahnya, muslimnya belum kompak. Nah itu saudara, problem besarnya. Ya, padahal pelajaran demi pelajaran baik sejarah maupun kondisi itu sudah banyak. Ya, ya udah dilihat aja lah Iran lah. Gampang itu kalau mau lihat Iran. Nah itu lihat Iran begitu. Sampai detik ini revolusinya nggak berhenti. Ya memang tidak akan pernah berhenti ya selama penjajahan itu belum dibasmi. Ya, karena penjajahan itu adalah mengambil hak Allah. Nih, kekuasaan itu milik Allah. Ya. Yang diberikan kepada mukmin tapi direbut, diambil oleh kaum kufar. Artinya yang menata kehidupan sosial tidak berdasarkan Quran, tidak berdasarkan wahyu, tidak berdasarkan sunnah, ya itu pasti menjadi penjajah gitu aja. Gampang, simple gitu aja. Berkuasa tanpa bimbingan Allah, itu penjajah pasti. Berkuasa tanpa bimbingan Rasulullah, itu pasti berkuasa. Itu pasti penjajah itu saudara. Dimanapun negerinya. Ya. Itu yang harus saudara paham. Nah itulah saudara yang dapat saya pahamkan kepada saudara, yang dapat saya hantarkan kepada suatu pengertian bahwa kemerdekaan itu ialah hak bagi setiap bangsa, bagi setiap individu bahkan. Ya. Yang nggak boleh ada ikut campur, mengatur manusia kecuali Allah dan orang yang diberikan amanatnya oleh Allah. Jadi memang mau Allah kasih gitu saudara. Kekuasaan itu, negara itu memang mau Allah kasih. Syaratnya ikuti aku, kata Allah. Ya. Kan terbukti memang Allah kasih. Tapi enggak ikuti aku. Itulah yang disebut dengan mengkhianati. Allah sudah berikan, tapi tidak diikuti maunya Allah. Maunya Allah itu apa? Sejahterakan rakyatmu. Bahagiakan rakyatmu. Bimbing, ayomi, lindungi rakyatmu. Itu konstitusinya begitu. Cuma dua kan katanya. Memandaikan dan mensejahterakan. Itu perintah Allah.
Jadi Anda mau berkuasa tapi tidak melaksanakan perintah Allah, dicabut oleh Allah rahmat itu. Maka yang ada azab. Ini kan lawannya rahmat itu azab. Azab itu apa? Kesengsaraan, kerugian, malapetaka, bencana, dan lain-lain. Nah, itu azab. Bagi kaum kafir, penderitaan, kesengsaraan itu azab. Tapi bagi mukmin adalah ujian, cobaan, musibah. Tapi bagi kaum kafir bukan. Azab itu bentuknya. Penderitaannya bisa sama. Wujud dan bentuknya. Tapi nilainya berbeda. Kalau kaum kufar, kalau kaum pengkhianat, berlimpah ruah kesejahteraannya itu adalah istidraj. Apa itu istidraj? Ya, kemakmuran, kelimpahan harta, kelebihan perbendaharaan itu adalah istidraj. Yang kelak hukumannya nggak kira-kira. Istidraj. Silakan nikmati kemakmuranmu itu. Di atas penderitaan rakyat dan kesengsaraan rakyat. Maka rakyat, kuatkanlah doamu. Berusahalah terus, berbicaralah terus. Suarakanlah terus. Bahwa negeri kita belum merdeka. Jika iya itu kemerdekaan adalah kemerdekaan semu. Nah, jadi itu saudara, bertahun-tahun kita disuguhi peringatan kemerdekaan, tetapi kemerdekaannya semu. Demikian, hadanallahu wa iyyakum ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.